Om Swastiastu, nama saya Kak Krisnanda. Perkenalkan, nama saya Sevia Dunugraha. Menurut penelitian para ahli, bahwa perkembangan agama Hindu di Indonesia berasal dari India. Bertahap melalui kontak perhubungan dan perdagangan, perkembangan agama Hindu di Indonesia diketahui sekitar tahun 400 Masehi. Dengan didapatkannya batu bertulis dalam bentuk yupa yang ditemukan di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa kerajaan Kutai rajanya Mulawarman, dan pada abad ke-8 hingga 10 dibuktikan dengan penemuan mantra Buddha tentang Siwa Siddhartha di Pajang, Gianyar, Bali berlangsung dari masa itu sampai sekarang. Sebagai media pendekatan diri dan pelayanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk meningkatkan kesucian badan, pikiran, dan atma. Kita dialihkan kembali ke bumi, tentunya masih terikat dengan perbuatan yang telah kita lalui di kehidupan sebelumnya. Sebagai umat manusia yang mendiami bumi dan tinggal di bumi juga, pernah gak sih kita bertanya, apa tujuan hidup kita? Apa hanya untuk mengejar kesuksesan, memperoleh pekerjaan, atau menjadi orang yang berguna bagi manusia lain? Konsep tujuan manusia dilahirkan bukan hanya meraih kesuksesan pribadi, tapi juga ada yang tujuan lebih besar lagi. Apa itu? Ya, catur berusaha atau 4 pilar manusia. Dalam agama Hindu ada 4 tujuan hidup yang diatur dengan sudah disesuaikan dengan sifat alami manusia. Yang pertama ada dharma atau kebaikan, di mana kita harus memiliki akar kebaikan dalam diri agar apapun yang ia kerjakan atau ia dapatkan diperuntukkan demi kebaikan bersama. Harta atau kekayaan, di mana dengan memiliki kekayaan yang cukup kita bisa majukan kehidupan kita dan memiliki semua yang kita inginkan. Kama atau nafsu, di mana ini merupakan sifat alamiah dari manusia. Siapapun yang memiliki hidup pasti memiliki keinginan juga, keinginan yang ingin dipenuhi ya. Oke, yang keempat ada moksa, atau ini yang terakhir, moksa atau kebebasan dari ikatan keduniaan, di mana di sini berarti dengan kekayaan dan nafsu yang sudah cukup terpenuhi, maka tidak ada yang paling menenangkan di mana melepaskan segala ikatan keduniawian ini untuk menjalani hidup yang lebih damai tentunya. Sekian. Trihita Karana merupakan sebuah konsep spiritual, konsep kearifan lokal, dan konsep kosmologi, sekaligus falsafah hidup masyarakat Hindu yang bertujuan untuk membentuk keselarasan hidup manusia. Kata Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang berbentuk 3 kata, yaitu Tri yang artinya 3, Hita yang artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan Karana yang artinya sebab atau penyebab. Jadi, Trihita Karana punya arti 3 hal atau 3 penyebab yang mengakibatkan kehidupan manusia menjadi baik atau bahagia. Konsep kosmologi Trihita Karana merupakan falsafah hidup yang tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Konsep Trihita Karana terdiri dari konsep parahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan, dan konsep pawongan, hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga konsep palemahan atau hubungan manusia dengan lingkungan atau alam, lingkungan dan alam. Ajaran utama dari konsep Trihita Karana adalah bagaimana agar manusia mencapai keseimbangan dan keselarasan hidup. Menurut konsep Trihita Karana, keseimbangan dan keselarasan hidup akan tercapai jika manusia menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan tentunya.
Kemudian Trihita Karana menjelaskan mengenai posisi manusia dalam lingkup alam semesta dan hubungan manusia dengan unsur-unsur lain di alam semesta tersebut. Berdasarkan konsep Trihita Karana, memandang bahwa terdapat dua dunia atau buana, yaitu yang pertama buana alit atau dunia jasmani manusia dan lingkungan di sekitarnya atau mikrokosmos, dan yang kedua buana agung atau dunia ini, alam semesta ini atau makrokosmos. Sekian. Wis. Sudah. Wis. Sudah. Wis. Yes. Yes. Om Swastiastu. Karena saya tidak menggunakan alas kaki, maka setengah layar saya lepas. Om Swastiastu, Kidung Trontong. Gumredeg saiep umat Hindu sagung, tumuju papan manembah yang agung, resik agemane lan resik atine mlaku. Kriya-kriya purnama wancine, saiyek saeka kapti lan mantep setyani, manembah Gustine. Duh Gusti Sang Maha keparenga
Raja Sadarum. Pura Satkhayangan di Bali memang memiliki arti penting dan sakral bagi kehidupan umat agama Hindu dalam melakukan upacara persembahyangan. Terdiri dari 6 buah pura besar yang dipercaya sebagai sendi-sendi dari Pulau Bali. Maka untuk itu umat menyebutnya sebagai Pura Satkhayangan. Sebagai penggegas berdirinya Satkhayangan adalah Empu Kuturan. Pura Satkhayangan yang dinyatakan dalam Lontar Kusuma Dewa itu adalah Satkhayangan saat Bali masih satu kerajaan. Pura Luhur Batu Karu ini juga termasuk Pura Satkhayangan yang disebut dalam Lontar Kusuma Dewa. Pura Luhur Batu Karu sudah ada pada abad ke-11 Masehi. Umumnya Pura Kahyangan Jagat memiliki pura prasana. Pada dasarnya, pura di Bali dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Jabapura, halaman luar, Jabat Tengah, halaman tengah, dan Jeroang, halaman dalam. Ada juga yang terdiri dari 7 halaman. Adalah tingkatan seperti Pura Agung Besakih. Pembagian hal pura ini berdasarkan atas Buana Agung, yaitu 3 bagian hal. Lambang dari itu Triloka, yaitu bumi, langit, dan surga. Pembagian pura atas 7 bagian melambangkan Sakaloka, Buahloka, Swahloka, Janaloka, dan Satyaloka. Dan pura yang terdiri 1 halaman adalah simbolis dari Eka Buana, yaitu alam bawah dan alam atas.